Nah, itu dia pembelajaran kita terkait tentang deret hitung dan deret ukur. Dan untuk lebih memahami lagi bagaimana kita menerapkannya nanti pada kasus-kasus ekonomi, silakan Anda kerjakan exercise 4.7. Di sana sudah ada soal kasus 1, 2, dan 3. Oke, sebelumnya kita sudah memahami bagaimana penggunaan atau bagaimana menyelesaikan soal matematika ya. Cuma dari pembahasan kita sebelumnya kan belum kelihatan bagaimana penerapannya di eh, kasus ekonomi. Nah, ini di exercise 47 ada 3 kasus ya. Ini merupakan soal cerita ya kalau misalnya di istilahkan pada dari bentuk soal ini. Di sini kita sudah melihat, kita akan coba menyelesaikan kasus ekonomi ya. Silakan Anda lihat di sini ada kasus pertama, di mana UKM Sepahat memproduksi 1.500 piring lidi sawit pada bulan Januari. Ya, dengan peningkatan produktivitas, UKM mampu meningkatkan produksi sebanyak 100 piring setiap bulan. Nah, bisa Anda lihat ya ada hubungan ya antara eh, bulan Januari, bulan pertama ya Januari, bulan kedua Februari, bulan ketiga Maret sampai bulan-bulan berikutnya, yaitu adanya peningkatan produksi. Nah, yang diasumsikan pada poin A, jika perkembangan produksinya konstan ya, yang 100 piring ini konstan, meningkat setiap bulan ya. Jadi berapa buah piring yang diproduksi pada akhir tahun? Nah, kalau ditanya akhir tahun, berarti ini adalah bulan yang ke-12. Jadi sederhananya, ini dia menanyakan, kalau kita melihat ini hubungannya adalah 100 konstan per setiap bulan, 100 berarti tambah 100 tambah 100. Berarti bulan 1 1.500, bulan kedua 1.600, bulan ketiga 1.700. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita bisa melihat ini adalah hubungan deret hitung ya. Eh, jadi dengan informasi demikian, Anda kan bisa melihat, Anda sudah bisa mengerjakan ya poin A. Ya, silakan Anda kerjakan poin A, Anda dapat berapa. Nah, itu clue-nya. Lalu untuk clue yang B, dan berapa total produksi UKM tersebut selama 1 tahun. Nah, ini berarti Anda menggunakan rumus jumlah suku hingga bulan ke-12. Berarti yang Anda tanya J12 gitu ya. Nah, silakan sudah ada rumusnya kan ya. Ini merupakan deret hitung. Jadi Anda menyelesaikannya dengan deret hitung. Nah, silakan Anda kerjakan, lanjutkan exercise 47 kasus pertama. Nah, berikutnya pada kasus kedua yang perlu Anda selesaikan juga ya. Nah, pada kasus ini agak unik, tak kalah gampang dari kasus sebelumnya ya. Usaha kecil Hima Prodi Pendidikan Ekonomi berpendapatan 8 juta pada bulan kedua beroperasi. Dan pada bulan kelima sebesar 17 juta. Nah, siapa yang tahu? Ini sebenarnya dia menginformasikan apa ya. Jadi pada bulan kedua ini berarti suku kedua ya, yaitu sebesar 8. Dan suku kelima yaitu bulan kelima sebesar 17. Nah, yang pada bagian yang ditanya A, ini usaha ini berkembang dengan pola deret hitung. Nah, ini kita sudah kasih dapat clue-nya ya, deret hitung. Nah, berapa perkembangan penerimaan usaha per bulan? Nah, ini yang ditanya apa? Ya, ini ditanya pembedanya ya, B. Caranya bagaimana? S2 diketahui, S5 diketahui. Nah, Anda sudah bisa menggunakan proses substitusi. Berarti nanti ada angka yang belum ada kita ketahui, yaitu A suku pertama dan sekaligus B yang pembeda. Tapi nanti Anda substitusikan sehingga Anda mendapatkan bagaimana Anda mendapatkan B. Jadi A yang nanti Anda saling substitusikan sehingga Anda nanti dapat memecahkan B sama dengan berapa.
Nah, setelah dapat B sama dengan berapa, Anda bisa menyelesaikan soal yang B. Berapa besar penerimaan pada bulan pertama? Nah, ini sudah pasti yang ditanya adalah A. Jadi dari hasil yang di atas, Anda juga akan mendapatkan, lebih gampang mendapatkan A-nya. Ya, suku pertama, yaitu bulan pertama. Nah, bulan pertama sudah dapat, pembedanya sudah dapat, nah, Anda sudah bisa mengerjakan yang bagian C. Pada bulan keberapa penerimaan usaha ini yaitu sebesar 50 juta. Nah, ini yang ditanya adalah pada bulan ke N itu nilainya adalah 50 juta. Berarti SN sama dengan 50, ya kan? Nah, berapa ada jumlah N? Ya, SN-nya dikali 50 berarti N-nya N keberapa? Berarti bulan keberapa? Nah, ini silakan masukkan aja nanti rumus SN sehingga Anda mendapatkan N. Nah, kira-kira begitu cara mengerjakan kasus kedua. Silakan Anda coba selesaikan exercise 47 yang kasus 2 juga ya. Nah, berikutnya kasus ketiga. Ya, ini ceritanya adalah si Vijay menabung di bank sebesar 10 juta rupiah pada saat pembukaan rekening ya. Berarti ini kita anggap pada suku pertama. Ya, setiap bulannya Vijay menerima bunga 15% dari bank. Oke, berarti pada bulan kedua bertambahlah tabungan Vijay ini sebesar 15% dari 10 juta ya. Berarti bulan berikutnya ya, untuk perhitungan bulan ketiga, hasil yang sudah Anda dapat di suku bulan kedua itu 10 juta sekian ya, setelah ditambah 5% dikalikan lagi, maksudnya bertambah lagi sebesar 15% ya dari yang sebelumnya. Tapi akan berbeda hasilnya, bukan 15% dari 10 juta ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada nggak yang bisa mengklasifikasikan ini deret hitung atau deret ukur ya. Nah, yang ditanya adalah berapa tabungan Vijay di bank tersebut pada bulan ke-10. Oke. Nah, kalau bisa kita melihat hubungannya ini adalah bunga 15%. Coba kalau misal 15% ini 0,15 ya. Tapi apakah betul ini cuma bertambah? Yang bertambahnya memang 10 juta ini dikali 0,15%. 0,15, sorry. 0,15. Tapi sebenarnya ini pada hitungan bulan-bulan berikutnya, ini sebenarnya si VJ itu tabungannya dari bulan ke bulan itu dikalikan 115% atau 1,15. Nah, kali ya, katanya berarti 1,15 ini merupakan pengganda. Ya, jangan sampai terkecoh dengan 15% ini seakan-akan ini pembeda ya, tapi sebenarnya ini pengganda, cuma angkanya bukan 0,15 tapi angka penggandanya 1,15. Jadi setiap bulannya diasumsikan tabungan si Vijay ini ada penggandanya sebesar 1,15. Bulan ke-1 dikali 1,15 hasilnya bulan kedua ya. Nah, jumlah tabungan di bulan kedua dikali lagi 1,15 dapatlah jumlah di bulan ketiga. Lalu dikali lagi nanti di bulan ketiga ini 1,15 dapatlah tabungan Vijay di bulan keempat. Kira-kira semacam itu. Nah, ini bisa kita lihat ini sebenarnya adalah deret ukur ya, karena ini perkalian pengganda. Nah, dengan informasi tersebut, silakan Anda cari berapa tabungan Vijay kira-kira di bank pada bulan ke-10. Nah, silakan Anda kerjakan kasus 1, 2, dan 3, exercise 4.7 di platform pembelajaran daring kita. Nah, itu dia pemaparan terkait tentang barisan dan deret ya. Materi kali ini saya ambil dari buku Supangat ya, 2009.
Saya harap dengan ini Anda sudah punya gambaran nanti eh, cara mengerjakan ya eh, permasalahan-permasalahan ekonomi yang menggunakan konsep-konsep matematika dari barisan dan deret. Selanjutnya kita akan lebih banyak fokus ke bagaimana penerapan deret ini pada kasus ekonomi pada pertemuan berikutnya.